Wandi dan saya Visita. Gunanya ayo Kak. Pertama-tama Visita izin pakai masker karena di dalam ruangan kita harus pakai masker karena nggak social distancing. Terus kita mau beli tiket dulu. See you. Nah, ini ada daftar harga tiketnya. Yuk kita langsung naik aja yuk. Oke, kalau di sini kita harus sign dulu nih. Jadi di tiap masuk ke tempat-tempat umum kita harus daftarin diri kita dulu. Ini adalah brosur yang didapetin dari meja depan tadi. Di brosur ini sudah ada jadwal hari ini, ada event apa aja, di mana tempatnya. Yang ini adalah video menarik banget. Ini untuk anak-anak memang. Ini menggambarkan tentang mekanisme hujan. Terus yang ini adalah WA Science Hall of Fame. Jadi saintis-saintisnya Australia Barat mulai dari tahun 2007 sampai yang terakhir kemarin 2020. Itu dipasang di sini foto-fotonya. Beserta apa yang ditemukan mereka. Itu ada semuanya tertulis di sini. Oke. Visita mau jelasin yang ini nih. Jadi sudah pada tahu bagaimana terjadinya hujan? Nah, semua air yang ada di daratan itu kan endingnya tuh ke laut ya. Kemudian mereka menguap. Nah, air yang menguap ini akan membentuk awan. Begitu awannya sudah berat, warnanya sudah kelabu, akhirnya jadi hujan lagi. Kembali lagi ya siklusnya seperti itu. Terus kalau misalkan ada pelangi, gimana ya terjadinya pelangi? Nah, pelangi itu kalau titik-titik air hujannya dibiaskan oleh cahaya matahari. Nah, jadi kalau misalkan hujan tapi kita lihat ada matahari, tunggu aja sebentar lagi berarti ada rainbow ya, ada pelangi. Sabilillah, we love. Yuk, next. Ini adalah LED wall. Jadi di sini dindingnya terdiri dari lampu-lampu LED kecil-kecil, banyak sekali. Terus dia ada sensornya, sehingga kalau ada orang yang melintas atau di dekatnya itu pasti langsung nyala lampunya. Masya Allah, keren ya. Oke, di bawah ini adalah tempatnya planetarium. Ada yang sudah pernah ke planetarium? Nah, ini dia dalamnya. Oke, kalau di planetarium biasanya kita bisa lihat apa ya? Kita bisa lihat bintang dan luar angkasa seperti apa. Ada yang tahu itu planet apa yang ada cincinnya? Ya, itu adalah Saturnus. Cincinnya terbuat dari apa ya? Dari debu dan gas ya, dan batu-batuan. Oke, itu juga ada satelit. Nah, Masya Allah, bagus ya. Oke, ini adalah planet yang paling besar di tata surya, Jupiter. Tuh, how many moons does Jupiter have? Ada berapa satelit yang dimiliki Jupiter? Ini yang paling besar nih, namanya Callisto. Yuk kita lihat sampai akhir nih. Ada berapa? Dan siapa yang bisa ngitung nih? Ada berapa satelitnya?
semakin banyak. Oh, Masya Allah. Jadi satelitnya itu, kalau bumi satelitnya cuma satu ya. Bumi cuman punya bulan. Begitu planet-planet yang lain itu sebenarnya mereka punya lebih banyak satelit ya, satelit alami. Ini apa nih? Ada yang tahu? Kita perlahan seperti membandingkan besar badan kita dengan satelit. Ini adalah satelit buatan. Indonesia juga punya satelit buatan. Macam-macam ya sebenarnya kalau satelit buatan ini kegunaannya ada yang untuk memantau cuaca, ada yang untuk memantau keadaan air, ada yang memantau keadaan permukaan daratan di seluruh bumi ini. Kalau kita lihat, kita bisa melihat bumi begini ya, dan ternyata luar angkasa itu sangat luas, sangat besar. Itu tidak hentinya kita harus bersyukur ya, Masya Allah. Jadi Alhamdulillah Allah itu menciptakan segala sesuatu itu dengan sangat indah gitu ya, dan besar. Berarti kita bisa membayangkan, berarti Allah itu sangat lebih besar lagi. Oke. Nah, di luar planetarium SciTech ini ada banyak sekali eksperimen yang bisa kita coba. Nah, terus di masing-masing eksperimen itu ada penjelasannya. Ini tentang apa? Nah, semua eksperimen ini berhubungan dengan ilmu pengetahuan alam atau IPA. Entah itu fisika, entah itu kimia, entah itu biologi. Yang ini adalah kita eksperimen dengan bubbles. Jadi kita pompa ini, maka bubble-nya akan keluar. Kelihatan ya bubbles-nya ya. Wah, semakin cepat kita memompa, maka bubbles-nya akan semakin banyak. Terus kalau kita memompanya kuat, bubble-nya akan besar keluarnya. Ada yang tahu gimana caranya bikin bubbles? Kayaknya sudah pernah ya bikin bubbles sendiri ya. Kita bisa membuat bubbles atau gelembung ini dengan air sabun. Ya, benar sekali. Oke, yang ini kita mau eksperimen dengan tekanan udara. Jadi kalau ada tekanan udara yang kuat, terus kita letakkan bola di atasnya, apa yang terjadi? Wow. Jadi bolanya akan kena angin ya, terbang. Terus bisa kita gerakan juga nih. Kita gerakan pelan-pelan ke kiri dan ke kanan. Maka gerakan bolanya juga akan mengikuti. Hampir sama seperti ini ya, seperti sulap, padahal ini hanya dengan ada udara yang sangat kuat dari bawah. Oke. Untuk yang ini eksperimen koordinasi mata dan tangan kita. Jadi kita menggerakkan kereta itu antara merah dan biru dengan menekan tombol-tombol yang ada di sini nih. Tenang saja, itu tombolnya sudah menyala, jadi kita tinggal menekannya. Jadi kita tahu harus menekan tombol yang mana untuk menggerakkan kereta. Ini eksperimen tentang getaran dan suara. Jadi suara adalah getaran. Terus itu ada gambarnya orang mandi ya. Jadi kenapa kalau kita mandi terus kita nyanyi di dalam kamar mandi, suara kita lebih bagus? Karena jarak antara dinding dengan shower ya, tempat mandi kita itu berdekatan. Jadi getarannya lebih kuat atau lebih kencang, sehingga kalau kita nyanyi di dalam kamar mandi itu jadinya lebih merdu gitu. Terus kalau di dunia kedokteran, getaran itu juga bisa digunakan untuk melakukan MRI atau MRI ya, untuk melihat kondisi di dalam tubuh kita. Oke, sekarang kita coba kita nyalakan ini. Ini getaran 100
Yang ini getaran 210. Sekali lagi ya. Masya Allah. Nah, yang ini ada kursi yang bisa berputar. Ini kita membandingkan kalau misalkan kita berada di kursi putar seperti ini, kemudian tangan kita tertutup dengan tangan kita terbuka, itu lebih cepat yang mana gitu. Jadi tentang slower or faster. Kira-kira kita lebih cepat geraknya kalau tangan kita tertutup di depan dada atau kalau terbuka ya. Kalau tangan kita terbuka, itu tangan kita akan menghalau angin ya yang ada di sekitar kita, jadi membuat perputaran tubuh kita semakin. Yang ini kita bisa menyusun sendiri arah jatuhnya bola. Jadi nanti ada bolanya kita gerakan dari atas, terus bolanya ini bagaimana caranya supaya masuk ke kotak hitam itu. Kita coba. Oh, ada yang nggak masuk ya? Nah, itu dia, ada yang masuk tuh. Next, ini adalah selingki. Ada yang punya selingki? Oke. Ini kita cuma coba menjalankan selingki dengan memutar. Ini ada permukaan di bidang miring, terus kita gerakan. Next, ini kita sedang mengikuti pertunjukan tentang api. Api bisa berguna untuk manusia, untuk apa ya? Ya, untuk memasak, untuk apa lagi? Untuk menghangatkan tubuh, ya. Tapi bisa juga berbahaya kalau terlalu besar, ya. And what determines whether a fire is safe and useful or risky and dangerous is the conditions around us, the weather. So everyone, welcome to the Chevron Science Theatre. My name's Tom, and this is The Perfect Firestorm. This is the show where we're going to go on a journey together through an entire calendar year, and we're going to look at how seasonal changes in the weather affect how fire behaves. And we're also going to see how sometimes fire can affect how weather behaves. Fire can actually change the weather. Now, I mentioned seasonal weather changes, but we're not going to be looking at the 4 seasons you might all know. Because you see, Western Australia, the Noongar people have for tens of thousands of years observed 6 different seasons. We're starting our journey today in the season of Magaru. So like I said, we're going to go on a journey today through a whole year, and we're going to see how weather affects fire. But we're inside, so we can't really see any different weather, can we? So we might have to make some weather. Are you guys ready to make some weather with me? Oh, you don't seem too sure. Are you ready to make some weather with me? Yeah! Alright, let's do it. Alright everyone, so now we're in the season of Julba. And this is a time of year when it's cold and it's quite rainy. Ooh, it's quite wet and rainy. So if you listen, you might actually hear some rain clouds. If the sound works. Yeah, okay. Now, so if it's going to be wet and rainy, I think the good place to start is making a cloud. So let's make a cloud. Does anyone know how to make a cloud? What's a cloud made of? Can anyone tell me? And it's not just any kind of water that makes a cloud. It has to be little droplets of water in the air, doesn't it? So let's shake this around, make some droplets. And, can anyone see a cloud in there yet? No. Oh no, that's because we need to add another ingredient.
So, when they have lots of little droplets of water in the air, if you want to make a cloud, those droplets need something to hang on to. Now, in our atmosphere, that something could be little bits of dust, or dirt, or even smoke. And today, we're going to use smoke to make our cloud. So, I've got some matches. I'm going to get some fire. Alright. Alright, so we've got some smoke in there now. Any cloud? Oh, not quite. That's because we need one more ingredient. We need to make the air pressure go very low. So the way we're going to do that is we're going to make it go high first. We're going to put lots and lots of extra air in here, and then we're going to let it all out at once. And we're going to do it with my bike pump. So, hopefully I brought my muscles today. I need 12 pumps, so you can all count along with me. You ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. And one for good luck. 13. Whoa! And look at that, we have a cloud. Hey! Everyone seen that? Yeah. That's a very good cloud. So we're well. Everyone, welcome to the season of Canberra. This is the time of year when you start to see flowers blooming. You start to hear birds singing. If you listen, you might even hear the birds. Now, it's a bit warmer now, and what's happened to our fire? Can anyone see a difference? Is it different? Call out? Yes or no? Not really, it's pretty much the same. So we might need a little bit of help to see if our fire is changing. We need some scientific equipment. Ooh. Now, does anyone know what that is on the screen? Now, we have a special camera that can see infrared light, and it turns it into colours that we can understand, like this. So, on our picture here, those red and white bits, do you think they're hot or cold? You can call it out? Hot! Yes! What about the blue and green bits? Cold, exactly. So it means we can see what happens when you add heat to something. Okay, so we can, let's use me for this experiment. Can everyone see my hands? And what colour are they? Red, yes. And let's see if I can make my hands even hotter and how they'll change on the camera. Now I'm going to do this with some friction. You can try this in your seats as well. You put your hands together like this, and you need to rub them together really quickly. Oh, can everyone feel their hands getting warmer? Yes. Yeah? Let's see, are my hands any different now? Yes. They're white? Oh my gosh. Let's so you can see what happens there when you add heat to something using a special infrared camera. So, we did mention that heat is one of the things we need for our fire, isn't it? Heat's an important ingredient. Now I can show you how this works today with a balloon experiment. I've got this balloon, and if you look on our camera, can you see there's something inside the balloon? Yeah? Yeah. This balloon has got water inside, and it means you can do some crazy things like this. 1, 2, 3, 4, 5. It hasn't popped. And it's almost gone back to normal on the screen, hasn't it? Welcome to the season of Burok. This is when the weather's starting to get really hot and really dry. And do you think our fire is going to be safe and useful? No. Well, surprisingly, it is actually. You see, for the Noongar people, Burok is called the time of burning. It's a time of year when it's hot enough that you can easily create fires, but the conditions are just right that you can still control them. And they can be quite useful. You can use them for things like burning off dead vegetation to make sure that the fire risk is lower. And the Noongar people have developed techniques over tens of thousands of years of doing this very effectively. But I wonder what makes a useful fire.
You see, a useful fire is one that burns cold enough that it will kill all the dead, dry vegetation, but it won't affect the wet, living vegetation. A useful fire is one that is slow enough that we can keep our eyes on it and keep track of it. So Birok is a useful time, but our weather is only going to get hotter and the conditions are going to get drier, and as the year progresses it's actually going to get windier. So let's think about what's going to happen when the weather gets windier as well. These hot winds mean that it's a time of year when we normally have total fire bans. It's just too dangerous. Because when those winds pick up, if a fire does start, they can quite easily get out of control. Wow. As I spin this tube, watch what happens. Wow. Oh, so that's still fire. See, this cage is drawing in air as it spins, and that air is fanning these flames. It means they get bigger and bigger. It means they could spread more easily if this was out in the bush. Oke, yang ini adalah gambaran tentang es di kutub. Mulai tahun sekitar 1600-an ya, sampai yang terbaru nih. Jadi kita bisa lihat nih. Oh, awalnya tahun 1920. Keadaan es di kutub itu masih penuh, masih banyak. Sekarang kita geser pelan-pelan ini piringannya. Nah, keadaan es semakin tahun itu semakin berkurang. Kenapa ya esnya jadi berkurang dan mencair? Ya benar, jadi bumi kita itu sekarang mengalami global warming. Jadi semakin panas ya, bumi kita itu semakin panas. Makanya es di kutub itu perlahan-lahan itu mencair. Setiap tahun itu pasti mencair. Nah, kalau esnya mencair berarti bagaimana dengan permukaan air di dunia ini? Kalau esnya mencair otomatis airnya akan semakin tinggi. Nah, ini tentang karang di dalam air. Nah, di bumi itu banyak sekali karang-karang atau terumbu karang ini ya. Di sini dijelaskan bagaimana kita bisa menjaga keutuhan dari karang-karang yang ada di air. Bagaimana kita protect the reef. Tuh, dari bahan yang kita gunakan. Dari baju aja yang kita pilih, itu yang aman yang mana nih? Nah, cotton itu aman daripada polyester. Kemudian ini juga apa yang harus kita lakukan kalau kita lihat ada karang yang cantik di air? Apakah kita mau memegangnya? Apakah mau kita foto aja atau kita bawa pulang? Nah, jadi jawabannya nggak boleh dipegang dan dibawa pulang. Jadi kalau lihat ada karang bagus, udah biarin aja, difoto boleh tapi jangan dipegang ya. Terus, kenapa kita tidak boleh memegang karang? Karena karang itu hidup. Jadi kalau kita memegang itu kita bisa membunuhnya. Next, apa yang bisa kita lakukan untuk melindungi diri kita dari cahaya matahari? Nah, kalau kita pakai sunscreen aja atau sunblock,
itu malah berbahaya. Kenapa? Karena kalau kita pakai sunscreen terus kita masuk ke dalam air, nah sunscreen atau sunblock kita itu meracuni karang-karang yang ada di air nih, yang ada di laut. Makanya kalau kita mau ke laut, udah kita pakai baju panjang aja sama topi, udah itu aman. Terus kalau kita mancing itu pakai alat pancing aja ya, jangan pakai alat peledak karena nanti itu akan merusak karang. Next, ini adalah bagaimana energi gerak itu bisa berubah jadi energi listrik. Jadi di sini kita berusaha menyalakan benda-benda yang ada di gambar itu tuh. Jadi ada blender, ada lampu, ada mixer. Misita cuman kuat menyalakan mixer nih. Ini adalah kuis seperti Who Wants to be Millionaire, but this one is Who Wants to be Scientist. Ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita jawab. Nanti keluar tuh, berarti kita ada di level apa. Mesin ini adalah sistem kerjanya robot. Ada yang ikut robotik? Nah, pasti familiar ya dengan bentuk-bentuk seperti ini ya. Nah, ini dia. Ini ada robot mobil. Robot mobil ini bisa dikendalikan dengan tab ini. Nah, jadi di layar ini kita bisa menggerakkan maju, ke depan, ke belakang, kanan, kiri untuk menggerakkan bola. Yang ini adalah 3D printer. Printer 3 dimensi. Ini contoh hasil dari printer 3 dimensi ini. Banyak ya hasilnya ya. Jadi ada roket itu yang warna merah biru. Ada juga itu bentuk-bentuk yang lain. Ada bentuk tengkorak itu, ada bentuk jerapah, ada topengnya Iron Man, ada bentuk satelit, ada bentuk Einstein. Masih banyak yang lagi yang lain. Ada rantai DNA juga, ada tower juga. Itu semua hasilnya 3D printer. Yang ini anak-anak bisa berkreasi membuat bentuk yang bisa diterbangkan oleh hover machine ini. Jadi ada tekanan udara dari bawah yang sangat kuat. Terus kita terbangkan cup yang sudah kita bentuk sedemikian rupa. Nah, yang ini adalah eksperimen tentang bahwa seberapa kuat gerakan kita untuk mendorong bola. Jadi kita harus menggerakkan dulu, memutar ya. Di sini kita harus memutar handle itu sampai ada palu besar. Seberapa kuat palu besar ini bisa mendorong bola sampai akhirnya bolanya berkeliling di jalur yang sudah disiapkan. Itu dia. Jadi kita putar dulu. Begitu pemukulnya sudah di atas dan dirasa cukup kuat untuk mendorong bola, baru kita lepaskan. Nah, jadi bolanya harus melintasi lintasan yang atas itu, kemudian yang berputar-putar sampai akhirnya kembali ke bawah. Ini dia bentuknya. Kelihatan ya bolanya ya. Jadi bolanya naik dulu ke atas. Setelah itu dilepaskan, bolanya akan turun kembali lagi ke bawah. Jadi semakin kuat atau semakin cepat kita menggerakkan handle-nya, maka gerakan bolanya juga akan semakin cepat atau kuat. Oke, ini adalah water zone. Di sini tempatnya anak-anak
usia 6 tahun ke bawah untuk melakukan eksperimen-eksperimen kecil. Yang ini mereka cukup dengan bertanding perahu plastik. Simple ya. Tapi dari situ mereka belajar bahwa kapal plastik yang mana yang bisa sampai lebih cepat gitu loh. Jadi antara yang plastiknya berat atau yang plastiknya ringan. Kemudian yang kalau arusnya lebih cepat, maka gerak kapalnya semakin cepat atau semakin pelan. Yang ini adalah untuk eksperimen bunyi. Ya, masing-masing dari alat tabuh ini menghasilkan bunyi yang berbeda. Begitu juga dengan panjang pendeknya si pipa itu. Alhamdulillah, sudah selesai jalan-jalan kita hari ini. Seru kan? Mudah-mudahan anak-anak bisa belajar banyak dari jalan-jalan kita hari ini ya. Pesan jalan-jalan kita hari ini adalah jagalah lingkungan ya, supaya bumi kita bisa kita huni lebih lama. Oh, sebentar. Misita juga pengen denger nih suaranya nih. Kalau Misita bilang SDIS, jawabannya adalah sukses. Kalau Misita bilang sabilillah, jawabannya willow. Siap? Oke. SDIS, sukses. Sabilillah, willow.